Coba ingat berapa kali kamu ganti plafon karena pipa AC kondensasi, atau berapa banyak biaya yang kamu keluarkan karena instalasi AC yang bermasalah. Hari ini kita akan bahas satu revolusioner yang bisa memutus rantai kerugian itu. Bersama Bang Rama, praktisi senior di dunia instalasi AC dan HVAC dari Rifeng. Bang Rama, selamat datang Bang Rama. Terima kasih bro. Yoi, gimana nih kabarnya nih? Sehat bro, ya? biasa. Mantep lah ya. Jadi kalau kalian mau cari tempat serius yang bahas solusi masa depan dunia pendinginan, Ruang Dingin Podcast solusinya. Oke, kalau kita bicara instalasi AC, biasanya orang itu fokus sama PK dan merek AC. Tapi kalau pipa, jarang banget nih orang fokus ke pipa gitu loh. Iya. Padahal pipa itu urat nadinya AC gitu. Betul bro. Banyak keluhan kayak AC kurang dingin, terus bocor gitu, sampai kayak plafon itu rembes gitu kan. Nah semuanya itu kan diakibatkan karena instalasi AC atau pipa AC yang nggak sesuai sama standarnya kan. Terus masalah utama di lapangan itu apa sih sebenarnya menurut Bang Rama? Oke bro, jadi kita bahas nih bro. Oke. Ada beberapa faktor di lapangan itu untuk masalah pipa ya. Iya. Yang pertama itu dari masalah korosi bro, tingkat korosi. Korosi. Jadi tingkat korosinya tembaga ini di lapangan itu cukup signifikan ya. Kenapa bisa korosi tembaga? Karena terpapar oksidasi udara. Oke. Jadi kan tembaga itu kan bisa dibilang itu penghantar yang baik. Iya. Nah, ketika dia ketemu oksidasi udara sama udara pantai, udara laut gitu kan. Panas ya. Udara laut, udara garam, air garam gitu kan. Asam ya. Air asin, asam, alkali. Itu pipa tembaga lebih cepat dia korosi. Oh, iya Gitu. iya. Nah, kemudian masalah apa? Pipa tembaga yang kondensasi. Oke. Seperti itu. Banyak keluhan-keluhan di lapangan itu pipa tembaga itu kondensasinya berlebih. Apalagi ketika diinstalasi di atas plafonnya yang banyak rusak seperti itu bro. Itu Banyak sering. keluhan. Banyak sering keluhan. Sering dialamin banyak orang sih. Betul. Kemudian apa bro? Dari tingkat instalasi pipa. Jadi instalasi pipa ini atau penarikan pipa bro. Jadi sepanjang jalur dari outdoor sampai indoor, pipa tembaga itu kita sedikit kesulitan. Kesulitan gimana? Untuk menarik atau untuk instalasi itu. Apalagi ketika ketemu di atas plafon yang sudutnya sempit. Oh iya. Udah sempit, banyak tekukan, banyak belokan, banyak ketemu sap. Waduh, Sulit susah. banget. Iya, susah. Apalagi pipa ya dengan yang ketebalannya cukup tinggi, Iya. gitu kan. Apalagi dengan pipa yang ukuran besar. Ketika ketemu pipa 3858, cukup tenaga itu dikuras. Iya, buat bentrokin. Jadi kita butuh pressure bro, butuh tenaga lebih besar ketika kita instalasi pipa besar di atas plafon yang sudutnya sempit, tarikannya banyak, terus tikungannya banyak, sapnya banyak. Itu masalah instalasi. Kemudian ada lagi bocor bro, bocor flaring. Oh, flaring. Ya, jadi ketika flaring itu kadang-kadang kita kesusahan atau kesulitan flaring. Ada yang flaringnya miring, ada flaringnya retak rambut, ada yang flaringnya pecah. Jadi cukup makan waktu di situ. Macam-macam ya. Macam-macam. Jadi cukup makan waktu di situ, bro. Oke. Gitu. Oke. Itu beberapa memang keluhan kita selama ini di lapangan sih, keluhan teman-teman di lapangan. Oke. Nah, oke Bang, sekarang kita masuk ke Rifeng. Nah, apa sih yang membedakan pipa ini dengan pipa tembaga? Oke bro, kita bahas Rifeng ya. Iya. Rifeng multi layer. Nah, kalau lu lihat nih bro, bahannya aja itu kita punya beberapa lapisan, makanya disebut dengan multi layer. Oke. Gitu. Lapisannya apa aja tuh? Lapisannya itu dia kombinasi bro, kombinasi antara PEX sama aluminium. PEX itu apa? Polyethylene
cross link. Jadi bahan dasarnya polyethylene, cuman dengan sistem penyilangan. Dihancurin, dileburin, terus dipadatin dengan sistem penyilangan, bro. Seperti itu. Ya. Makanya disebut dengan PEX. Jadi lapisan yang paling luar ini, bro, yang gold, ya. Yang gold ini dia PEX. Oke. Lapisan yang tengah, dia aluminium. Aluminium. Betul. Lapisan yang paling dalam, bro, yang paling dalam ini, yang putih, PEX lagi. Jadi bisa kita bilang PEX, aluminium, PEX. Jadi luar dalam PEX, tengah-tengah aluminium. Seperti itu. Bahasa mudahnya seperti itu. Atau yang lebih mudah lagi, installer di lapangan bilangnya pipa plastik. Jadi luar dalam plastik, tengah-tengah aluminium. Seperti itu. Keren sih. Ini kita coba. Ini sama kan ya? Sama kayak itu ya. Boleh. Coba kita kasih lihat ya. Kelihatan nggak sih? Coba. Tuh ada 3 lapis ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Wah, keren, berarti ini ada 3 lapis berarti ya. Betul. Pada dasarnya Reveng itu sebenarnya 5 lapisan, bro. 5 lapis ya dasarnya? 5 lapis. Cuman kalau kita lihat dari kasat mata 3 lapisan. Nah, lapisan yang 2 itu perekat atau biasa disebut dengan adhesif. Jadi perekat antara aluminium sama PEX itu sebutnya adhesif. Nama bahannya adhesif. Perekat khusus. Oke, berarti ada 5 lapis ternyata. Cuman memang yang kelihatan ini 3 ya? 3 lapisan, bro. Oke, siap. Nah, satu hal yang menarik buat gua ini sebenarnya dari aspek fleksibilitas dari si Pak AC Reveng ini ya. Ini beneran bisa ditekuk ya pakai tangan kosong ya? Oh iya bisa. Coba aja, bro. Jajal. Wis. Kok bisa gini, Bang ya? Kenapa ya? Bagus juga berarti ya. Nah. Ini wis. Mantap ya? Mantap sih. Berarti yang tebal, yang ukurannya tebal juga bisa ditekuk juga ya semuanya ya? Bisa banget, bro. Sampai ukuran pipa gede juga bisa, bro. Oke. Sampai pipa 3/4 bisa. Wih. Cukup pakai apa? Cukup pakai tangan tanpa alat bantu band. Bener banget sih, ini langsung bisa ini nih. Tuh. Wih. Jadi lebih gampang ya, Bang, instalasinya ya? Beberapa kelebihan pipa Reveng ini, salah satunya yang tadi Bro Haris bilang. Itu dia tingkat fleksibilitasnya itu cukup tinggi gitu. Jadi cukup pakai tangan itu mudah ditekuk. Iya. Tanpa khawatir apa? Tanpa khawatir instalasi kita patah, penyok, bocor gitu ya maksudnya. Bocor. Seperti itu, bro. Jadi cukup pakai tangan. Itu mudah banget. Sehingga apa? Memudahkan kita di lapangan ketika penarikan pipa di atas plafon yang tadi saya bilang. Sudut sempit gitu kan? Tekukannya banyak sap gitu. Khawatir apa? Pipa tembaga patah. Kalau Reveng itu lebih enak, lebih fleksibel gitu. Sangat mudah instalasi di lapangan. Jadi menghemat energi lah ya. Menghemat energi, menghemat waktu gitu, bro. Gila sih. Kalau waktunya bisa berapa lama biasanya, Bang? Kalau waktu ini tergantung penarikan pipa, bro. Cuman sejauh relatif ini, ya. Betul, sejauh ini teman-teman teknisi, installer di lapangan, ketika penarikan Reveng, mereka happy. Apalagi ketika penarikannya panjang, bro. Mereka happy. Karena apa? Semudah itu penarikannya. Sesimpel itu. Lebih mudah lah ya buat instalasinya gitu. Betul. Oke, siap. Gitu, bro. Nah, kemudian dari segi fleksibilitasnya, instalasinya mudah. Pipa ini apa? Nggak akan korosi, bro. Wih. Nggak korosi ya? Iya sih, karena dia materialnya plastik ya. Betul. Selain dia anti korosi, bro, pipa ini dia minim kondensasi. Kalau kita bicara plafonnya sering rusak, solusi buat customer, bro. Yang sering, yang punya keluhan kondensasi, gitu kan? Banyak banget sih, banyak banget. Iya, yang plafonnya sering rusak, gitu kan? Benar-benar. Jebol, gitu kan? Jadi 2 minggu sekali ganti plafon, 2 minggu sekali ganti plafon. Nggak kelar-kelar. Rugi banget sih itu ngeluarin. Solusinya apa? Terus. Ganti pipa, ganti instalasi gitu. Benar. Instalasi pipa, pakai Reveng multilayer, bro. Oke. Gitu. Ya sih, cocok banget sih emang sih ya. Jadi ini anti korosi, kondensasi minim. Bukan kondensasinya anti juga ya. Kondensasi tetap ada. Ya, bro ya. Kondensasi tetap ada. Cuman dia lebih kecil atau lebih sedikit dibandingkan yang tembaga, bro. Oke. Jadi nggak benar-benar pure kayak anti kondensasi banget lah gitu ya. Pasti dia kondensasi. Minim ya berarti ya. Minim kondensasi ya. Oke.
Kenapa dia anda kondensasi? Karena memang kerja AC seperti itu bro. Dia dari outdoor menghantarkan freon dingin ke dalam indoor itu melalui pipa gitu kan. Otomatis dia punya daya dingin lah. Daya dingin yang dihantarkan. Otomatis pipa juga sedikit kondensasi. Cuman yang tadi gua bilang pipa Reveng multilayer ini dia kondensasinya sedikit. Oke. Kemudian apa? Bocor flaring tadi yang gue bilang di awal, ketika bocor flaring. Nah, teman-teman itu lebih enak pakai Reveng. Karena kenapa? Reveng tanpa flaring. Dia cukup butuh apa? Primer. Terus fittingnya gimana connectingnya? Butuh fitting khusus bro, dia punya fitting khusus. Jadi ketika ada kebutuhan Reveng lapangan gitu kan, mereka butuh pipa sama butuh fitting. Jadi fitting AC Reveng itu buat connecting dari pipa AC-nya ke unitnya. Oke. Seperti itu. Jadi fitting bawaan AC itu untuk tenaga sebenarnya. Berarti ini ada fitting khususnya ya? Fitting khusus. Oke, siap. Jadi sehingga apa? Meminimalisir bahkan minim banget masalah kebocoran di lapangan. Yang masalahnya flaring tadi, nah kita ganti pakai reamer karena di fitting kita itu bro, itu punya seal. Ya, kita punya seal di fitting itu untuk meminimalisir kebocoran bahkan anti bocor. Oke. Seperti itu bro. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, pipa AC Reveng ini tuh bersertifikasi resmi atau enggak sih? Oke. Ya bro, sertifikasi Reveng AC ini, pipa AC Reveng ini, kita punya sertifikat dari ISO sama dari ICC. Oke. Nah, kemudian juga kemarin bro, kita pernah tes tekan ya. Tes tekan pipa AC Reveng ini di Scoop Indo dengan hasil 800 PSI 48 jam aman. Oke. Ya, seperti itu bro. Ya. Nah, jadi pipa AC Reveng ini bukan cuma tren ya, tapi sebuah inovasi dan revolusi di dunia pendinginan seperti AC. Lebih kuat, lebih aman, dan lebih hemat. Betul ya? Betul banget bro. Oke, terima kasih Bang Rama ya sudah datang ke sini. Sama-sama bro Aris. Nah, buat kalian yang ingin instalasi AC modern tanpa drama, langsung konsultasi aja ke HK Polar Indonesia.